Baiklah, kita akan segera mulai ibadah kita. Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Seberapapun yang hadir, baru hadir pada hari ini, mari kita akan segera mulai ibadah kita. Gak terasa ya, ini udah akhir bulan April. Ya, waktu berjalan sangat cepat dan minggu depan kita sudah ada di bulan Mei lagi. Wah. Tetapi yang paling kita rasakan sampai saat ini apa? Kalau saya sih penyertaan Tuhan. Saya masih ada sampai saat ini, keadaan seperti ini, sehat, puji Tuhan, itu semua kasih anugerahnya. Ya. Minggu ini dalam liturgi gereja disebut Minggu Jubilate. Artinya minggu untuk bersuka cita, bersorak-sorak bagi Tuhan. Ya, kita akan segera mulai ibadah kita mau bersorak-sorak memuji Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bawakan satu ayat buat kita sebagai pengantar ibadah kita pada pagi hari ini. Terambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita satukan hati dan pikiran kita mau menghadap Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan bagi kami setiap di tempat ini. Tuhan, kami ada sampai saat ini, kami masih bisa bersekutu, kami bisa datang ke rumah Tuhan, semua kasih karunia dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu datang dengan segenap hati kami. Kami mau bersuka cita, mau memuji Tuhan, mau menyembah-Mu, karena Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Layakkan setiap kami Tuhan, supaya kami boleh layak menghadap kehadirat-Mu. Ampuni segala kesalahan dan pelanggaran kami. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dia Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru. Sehingga apa yang keluar dari mulut bibirnya semata-mata adalah kebenaran Tuhan yang akan menguatkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau datang di dalam satu nama yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Karena ini adalah Minggu Jubilate, kita mau bersukaria. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau bernyanyi, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Karena kita percaya di dalam pujian kita ada kuasa Tuhan. Sama-sama kita mau katakan ada kuasa dalam pujian. Kita puji Tuhan karena Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Mengapa? Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sama-sama aminkan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Ya, lebih lagi. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup
tetap bersyukur ya. Kita mau tetap bersyukur karena Tuhan itu baik. God is good and all the time God is good. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Benar saudaraku, walaupun banyak rintangan di depan kita, bersyukur selalu. Ku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, katakan sama-sama. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguh dan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari sama-sama katakan sekali lagi. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguh dan imanku. Ini iman kami.
berikan salam kiri kanan kita katakan Tuhan Allah yang terbaik. Baik, silakan duduk Bapak dan Ibu. Minggu ini adalah minggu ketiga setelah Tuhan bangkit. Di dalam minggu-minggu setelah kebangkitannya, Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Maksud dari penampakan Tuhan kepada murid-muridnya adalah untuk menguatkan murid-muridnya bahwa Tuhan itu tetap ada, tetap hidup. Dia sudah mengalahkan maut dan dia bukan Allah yang kaleng-kaleng. Dia bukan Allah yang abal-abal. Dia adalah Allah yang hidup, yang punya kuasa. Biarlah semangat itu juga menguatkan kita semuanya. Dan biarlah bagi pagi ini kita mau nyatakan pada Tuhan, Engkau tetap Tuhan di dalam hidup kami. Karena kita sudah mengalami betapa Tuhan menyayangi kita. Betapa Dia mau mati bagi kita. Dan Dia akan tetap hidup di dalam hidup kita. Saya mau ajak Bapak dan Ibu, saudara sekalian menyanyikan satu lagu ini. Mungkin bagi sebagian kita ini adalah lagu yang baru, tapi mungkin ada sebagian kita juga sudah mengetahui lagu ini. Sama-sama kita mau nyatakan di hadapan Tuhan, tetap Kau Tuhan dalam hidupku.
Tuhan, setiap kami di sini pasti sudah mengalami kasih dan kuasa-Mu. Dan kami mau nyatakan di dalam hati kami, Engkau yang terindah, Engkau yang termulia di dalam jiwa kami, di dalam hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau nyatakan komitmen kami, bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kami, apapun yang terjadi di dalam hidup kami, Kau tetap Allah. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami. Karena kebenaran-Mu, kerajaan-Mu, itulah bagian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah menjadi Tuhan yang tetap sama. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu kami aminkan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus memuji Tuhan. Kami mau terus menyatakan komitmen kami, bahwa Engkaulah Allah dalam hidup kami. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang.
Bapa, kami bersyukur Tuhan pagi yang indah ini. Kami ada berdiri di hadirat-Mu. Kami tahu bahwa dunia bisa berubah. Orang-orang di sekitar kami bisa berubah, langit dan bumi bisa berubah, tapi Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dan rancangan Allah tidak pernah berubah dalam hidup kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan, kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan, rencana Allah yang tak pernah bisa dibatalkan oleh kuasa apapun akan terjadi dalam hidup kami. Kami akan melihat hal-hal besar sebelum Engkau memanggil kami pulang. Kami akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidup kami, mujizat, kemenangan, berkat Tuhan, dan kami akan melihat Engkau memakai kami lebih dahsyat lagi bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau buka hati kami mau dengar firman-Mu, sebab di mana firman Tuhan diberitakan kami tahu kerajaan Allah turun, dan kalau kerajaan Allah turun maka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang akan diteguhkan Tuhan, yang kurang iman akan mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Hamba berdoa kehadiran Tuhan pagi hari ini akan menguatkan kami semua, sehingga waktu kami tinggalkan tempat ini, kami tidak akan menjadi serupa lagi. Kami akan menjadi orang-orang yang menang, karena kami tahu kami menyembah Allah yang benar dan hidup. Tuhan berkati Tuhan gereja-Mu di tempat ini. Hamba Tuhan Pak Peter dan seluruh keluarga Pastor Peter, Tuhan diberkati oleh Tuhan. Jemaat ini jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Ruangan ini, sound system yang kami pakai, semua tutup bungkus dengan darah Yesus. Suami, istri, anak cucu kami dimanapun mereka berada, dilindungi mereka Tuhan saat ini. Sehingga kami hanya terfokus mau mendengar suara Tuhan. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Hanya keluar jauh dari tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, oh hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, Engkau tolong dia Tuhan. Biarlah pengurapan Roh Kudus turun atasnya. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang siap dengarkan firman Tuhan berkata, amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih Pak Gembala untuk kesempatan yang diberikan buat saya. Sungguh senang bisa melayani Tuhan di jemaat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, kita tahu bahwa kita sedang hidup di masa-masa akhir zaman, ya. Kita sedang melihat apa yang dulu waktu kita kecil, waktu saya kecil, ketika pendeta khotbah tentang deru perang, tentang peperangan segala macam, itu kayaknya impossible gitu ya. Tapi akhir-akhir ini kita lihat bahwa apa yang disampaikan firman Tuhan sedang hidup, sedang terjadi. Ya, karena itu saya ingin supaya kita belajar firman Tuhan, dan saya memberikan tema pada pagi hari ini, menjadi gereja yang kokoh di akhir zaman. Amin. Karena di akhir zaman akan banyak gereja yang digoncangkan. Kalau saya bicara soal gereja, bukan bicara soal denominasi, tapi gereja itu Anda dan saya, kita semua. Dan banyak sekali gereja yang sedang digoncangkan di akhir zaman. Di Amerika ribuan setiap bulan hamba Tuhan, penginjil, pendeta resign, tidak mau melayani lagi. Dan saya ketemu dengan teman saya, dekat saya sendiri, sudah tidak mau melayani, sudah tidak mau berdoa, sudah tidak mau khotbah apalagi. Karena terlalu banyak kekecewaan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bukan saja goncangan itu terjadi dalam jemaat, tetapi hamba Tuhan, kami hamba Tuhan pun digoncangkan di berbagai tempat Tuhan, oleh apa yang terjadi akhir zaman ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita kembali sebelum masa penyaliban Tuhan Yesus. Tadi Ibu MC mengingatkan kita sudah merayakan Paskah. Dan kalau kita lihat Paskah itu ada berapa fase. Saya renungkan akhir-akhir ini Saudara. Ini juga mengingatkan tingkat keyakinan, kepercayaan orang Kristen. Mulai dari penangkapan sampai penyaliban, di mana itu heartbroken, ya. Banyak
murid-murid yang para pengikut Tuhan Yesus yang tadinya melihat miracle demi miracle, orang mati dibangkitkan, orang yang kelaparan diberi makan, orang timpang berjalan buta melihat. Dan ini semua seperti dihancurkan oleh sebuah badai ketika Yesus ditangkap. Dan semua orang menjadi terluka. Semua orang-orang percaya, murid-murid Yesus seperti kehilangan harapan. Seperti induk anak-anak ayam yang kehilangan induknya. Ada duka cita yang besar, ada kesedihan yang besar. Karena Tuhan, Raja yang mereka harapkan untuk memimpin mereka kepada masa yang depan yang lebih baik, kini adalah seorang yang tertangkap, terhina, teraniaya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ini adalah masa begitu banyak orang Kristen, ya pada masa Paskah, sebelum Paskah, mereka begitu berduka cita. Tidak salah sudah, berduka cita, ada yang puasa, ya saya juga puasa. Tetapi banyak orang hanya habis pada masa duka cita. Seolah-olah Kristen itu agama yang berduka cita. Ya, murid-murid seperti itu. Kemudian ketika mereka kehilangan harapan, mereka berkumpul diam-diam. Ya, tiba-tiba ada satu berita lagi yang menggemparkan. Maria Magdalena dan beberapa wanita mengetok pintu ketika murid-murid lagi dalam bersedih, dalam duka cita. Dia bilang, Peter, John, James, buka pintu. I have a good news for you. Jesus is not there. He's rise from the dead. Dan tiba-tiba Petrus bukannya buka pintu, dia bilang, di mana John? Dia sibuk bukannya buka pintu supaya Maria Magdalena dan ibu-ibu itu masuk. Tetapi karena dia dengar berita ini, dia mencari John, lalu dia kemudian mengajak John. Dia berlari ke kuburan itu, ya. Dan ketika mereka melihat bahwa kubur itu kosong, itu membuat suatu pertanyaan yang besar, malah bingung. Kebanyakan pikiran mereka berpikir bahwa Yesus dicuri, kan? Itu Yesus dicuri, itu yang terjadi. Nah ini saudara-saudara, 3,5 tahun Yesus bersama dengan mereka bahwa anak manusia harus disalibkan, tapi janganlah takut hatimu dengan gentar, karena pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Saya tidak tahu bagaimana 3 tahun itu tidak terlalu lama, saudara. Mengapa mereka lupa sama sekali tentang ajaran Yesus, bahwa aku tidak akan berakhir di kayu salib, kuburan itu tidak bisa menghalangiku, karena pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Tetapi ketika muridnya fokus kepada kesedihan, ketika muridnya hanya fokus pada salib, ketika muridnya hanya fokus kepada penderitaan, mereka lupa bahwa di balik kematian itu ada kebangkitan yang menanti mereka. Dan kadang-kadang orang Kristen seperti tahap ini. Mereka tahu bahwa Yesus akan bangkit, Yesus akan datang, tapi mereka tidak prepare. Mereka tidak mempersiapkan diri, mereka sibuk fokus dengan kesedihan, mereka mengasihani diri mereka sendiri, fokus dengan masalah. Sehingga mereka lupa melihat bahwa ada masa depan yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa atas masa depan. Amin. Tapi banyak kali kita stuck hanya pada persoalan pergumulan kesedihan, keterbatasan kita. Kita lupa bahwa Tuhan sedang merencanakan hal besar di depan. Ya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, lalu pada fase yang ketiga, sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, ya, itu wanita-wanita itu memberitakan bahwa Tuhan sudah bangkit. Ya, tapi murid-murid masih sibuk. Thomas tidak percaya. Ya, Petrus ingin kembali lagi menjadi penjala manusia dan macam-macam. Ya. Lalu kalau kita baca kisah Rasul pasal 1, kemudian Yesus naik ke bukit dan khotbah, udah mengajar di situ, dan dia mengatakan bahwa dia akan datang kembali, dan dia dikatakan oleh firman Tuhan dia terangkat pelan-pelan ke surga. Bisa dilihat pelan-pelan, bukan zut kayak halilintar, bukan ya. Tapi dia bisa dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak pakai pesawat, tidak pakai drone, tidak pakai
pesawat apapun, dia naik pelan-pelan. Dia mau meyakinkan apa yang disampaikan bahwa dia akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Amin. Bahwa kebangkitan Yesus itu sungguh real. Nah, yang menarik saudara bahwa ketika orang-orang 500 kurang lebih orang dikatakan hanya menengadah ke atas dan melihat terbengung-bengung. Ya. Kok bisa ya Yesus bisa terangkat gitu tanpa ada apa-apa yang angkat dia. Dan tiba-tiba ada berita, saudara. Malaikat turun dan bilang, hai orang-orang Galilea, mengapa engkau menengadah ke atas? Karena Yesus yang engkau saksikan hari ini terangkat ke surga. Yesus yang sama akan datang kembali untuk menjemput kamu. Ya. Jadi seringkali, nah ini apa yang malaikat katakan sebenarnya, be prepared. Karena Yesus itu tidak hanya meninggalkan kamu ke surga, tetapi kamu harus prepare. Sebagai gereja harus mempersiapkan diri untuk dia datang kembali. Amin. Ini adalah rangkaian dari Paskah sebenarnya. Dia tidak hanya berakhir pada kebangkitan. Tetapi kita sedang dipersiapkan. Gereja harus persiapkan diri untuk menanti the second coming of Christ. Ini sebenarnya event yang sebenarnya menggebu-gebu hati kita. Ketika saya melihat peristiwa-peristiwa dalam hidup saya seperti para murid ini. Ada peristiwa kesedihan, ada peristiwa pengkhianatan, ada peristiwa ditikam dari belakang, ada peristiwa di mana saya seperti iblis bilang tuh kan, kamu lebih baik nggak usah melayani. Terlalu banyak persoalan, pergumulan dalam hidupmu, kamu nggak pantas melayani. Tapi ketika saya melihat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, saya dikatakan bahwa kenapa kamu cuman bengong menanti dengan pasif, karena Yesus itu akan datang kembali. Dan satu hal mengapa saya beranikan diri untuk berdiri di hadapan saudara pagi hari ini, bukan karena saya layak, tapi saya orang yang paling berhutang terhadap salib Yesus Kristus. Itu mendorong saya untuk tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Saudara tahu kalau saudara berhutang itu, malam pun susah tidur, ya enggak? Sampai utang itu bisa dibayar. Itu yang saya rasakan kalau saya berhutang terhadap Yesus. Maka melayani itu bukan sebuah pilihan, harus. Saya orang yang berhutang. Jadi kita akan baca dalam Matius pasal, pendahuluannya kepanjangan ya. Jadi Matius pasal 24. Ya sekarang bagus sudah ada monitor. Saya kalau sudah asik, Tuhan mau bicara jemaat, kadang-kadang lupa jam. Ya, tapi bagus ada monitor di sana. Ya. Ya. Biasa saya ajak anak saya, misi yang perempuan. Saya bilang, Kak, kalau Dedi ini ya 5 menit sebelum itu, kalau di Mendura saya bawa dia, 5 menit sebelum selesai kamu ini ya, kasih kode-kode supaya Dedi berhenti. Ya, karena ya puji Tuhan saudara. Kalau kita bicara tentang firman Tuhan itu sangat asik. Lalu kita baca Matius pasal 24. Bagaimana menjadi gereja yang teguh di akhir zaman. Sebenarnya ini sebelum peristiwa ke belakang sebelum Yesus disalibkan. Dia mau mempersiapkan murid-muridnya. Bagaimana sikap gereja, bagaimana sikap murid-murid menghadapi peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Ya, Matius pasal 24. Ya, ayat yang ketiga mulai ya. Ayat yang ketiga sampai 14. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang demi memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan bangkit melawan kerajaan.
akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan kepada dan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahannya. Bapak Ibu yang saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa menjadi gereja yang teguh adalah kita lihat kembali kepada khotbah Yesus di bukit ketika dia menjawab pertanyaan murid-murid. Kapan engkau datang kembali dan apa tanda kesudahannya? Jadi mereka bertanya kapan Yesus kembali? Ya. Dan kapan apa tandanya supaya mereka persiapkan diri. Nah, Yesus memberikan beberapa penjelasan yang sangat luar biasa tentang tanda-tanda kedatangan Dia. Yang pertama dikatakan bahwa Dia menjawab pertanyaan murid-murid. Yang pertama akan munculnya para penyesat. Ya, kita tahu bahwa dari waktu ke waktu masalah dalam sejarah gereja berhadapan dengan penyesatan. Entah di Amerika, di Eropa, di mana saja. Dari waktu ke waktu. Ya, munculnya para penyesat dan ajaran-ajaran sesat. Ya, kita lihat bahwa seperti adanya ajaran Jehovah Witness. Mereka tidak percaya Yesus itu anak Allah. Mereka tidak percaya bahwa ada Roh Kudus. Nah, ini pengajaran-pengajaran sesat yang sangat menjadi momok dalam kehidupan kekristenan. Menjadi ancaman bagi gereja. Ada Mormon, ada bermacam-macam. Bahkan akhir-akhir ini kita lihat bahwa ada pengajaran-pengajaran yang menyangkal Trinitas. Katanya tidak ada kalimat di Alkitab mengatakan adanya Trinitas. Sudah jelas bahwa di Alkitab itu ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini bukan kita tidak bicara tentang gereja tradisional, ini gereja Injili. Tapi gembala atau pengajar-pengajarnya mengajarkan tidak ada konsep Trinitas. Itu hanya buatan konsili di tahun 325. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus mengingatkan hati-hatilah kamu karena di akhir zaman akan muncul ajaran-ajaran sesat. Mereka menyesatkan banyak orang. Ya, ajaran sesat yang mungkin muncul masuk ke gereja-gereja Injil. Ada wanita boleh kawin dengan wanita, laki-laki boleh kawin dengan laki-laki. Saya bilang di mana-mana, saya ini orang Kedayak, orang Kalimantan, hidupnya di pedalaman. Seumur hidup saya waktu saya kecil sampai saya tua sekarang sudah punya cucu, saya tidak pernah lihat monyet laki-laki mencari monyet laki-laki untuk dikawinkan. Tidak ada. Ya, saudara bisa tanya orang-orang di pedalaman itu. Monyet saja tahu cari pasangannya, saudara-saudara. Ya. Jadi, nah inilah ajaran-ajaran sesat ini. Kalau kita tidak hati-hati, ini yang menghancurkan gereja dari dalam. Gereja mulai kompromi terhadap kerajaan kegelapan. Ya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengatakan hati-hati karena ada ajaran-ajaran sesat, doktrin-doktrin palsu yang menyesatkan sehingga banyak orang menjadi murtad. Ya. Kemudian nabi-nabi palsu, banyak orang mengaku dirinya sebagai nabi yang diutus Tuhan, membuat bernumpungan palsu, memanipulasi suara Tuhan. Dan itu banyak sekali. Saya dengar di Afrika, saudara. Bahkan sudah bisa lihat di YouTube. Hamba Tuhannya luar biasa. Baru dia jalan, dia tenang begini. Baru melangkah, dia begini. Semua orang sini roboh. Dia bilang begini, semua orang sana roboh. Dia batuk aja orang tersungkur. Dan ini bentuk-bentuk nabi palsu, saudara. Karena penyembahan itu tidak lagi berpusat pada Yesus, tapi berpusat kepada hamba Tuhan.
Saya agak keras waktu akhir-akhir ini kalau saya khotbah di Indonesia. Kalau si A jatuh itu juga kesalahan jemaat saya. Karena kamu menyanjung pendetamu terlalu berlebihan. You boleh menghormati kita sebagai hamba Tuhan yang dipanggil. Tapi jangan you menggantikan kita mengambil posisi Yesus. Hati-hati saudara. Itu sebabnya banyak hamba Tuhan di Indonesia itu jatuh begitu. Dia tidak sadar bahwa, ya sorry pastor ya, kita satu klub. Itu sebabnya orang bilang, wah pendetanya kayak begitu, kalah bintang film. Kemana ada seminar dijaga oleh tentara. Luar biasa, karena dia sudah tidak sadar dia mengambil posisi Yesus. Ya. Jadi kita harus hati-hati, kita harus peka. Kalau gereja tidak berpusat lagi kepada Yesus Kristus, tapi berpusat kepada pendeta, berpusat kepada kami hamba Tuhan, gereja itu sudah menyimpang dari ajaran Tuhan. Ya kan? Ada lagi saudara. Nah ini mungkin saudara nggak nyaman kalau saya beritakan, tapi lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang sembunyi. Akhir-akhir ini bukan saja hamba Tuhan yang didewakan, praise and worship-nya. Ya. Orang berbondong-bondong datang ke salah satu gereja karena di sana the best praise and worship-nya. Saya tidak anti praise worship. I love worship, Bu. Jangan salah ya. Worship is a part of our life. Kita harus cinta worship. Tapi kalau worship itu menggantikan kehadiran Allah, kalau para WL, singer, WL, apa itu, menggantikan posisi dan mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, di situ sudah menyesatkan. Dan Tuhan Yesus bilang kamu harus hati-hati karena akhir zaman banyak sekali penyesatan-penyesatan yang muncul. Ya, saya belajar waktu kami ada discipling nation di Batam ya dengan Pak Makpendi, Ibu Lisa ada sana. Ada satu keluarga, ibu dan anaknya, dia bilang, Pak Pendeta bisa nggak saya minta Bapak Pendeta Ko itu untuk mendoakan tumpang tangan di anak saya, pasti anak saya sembuh. Ya saya harus sampaikan dong. Saya bilang, Pastor, Papa Ko, saya bilang, bisa nggak kamu berdoa buat ini ada anaknya lagi sakit. Saya bilang, apa yang terjadi? Pendeta senior ini berkata, you can pray for him. Saya belajar dari situ. Supaya orang jangan mendewakan. Siapapun boleh berdoa dengan nama Tuhan Yesus. Amin. Tidak harus mendewakan seseorang. Ya. Dan ini yang kita harus hati-hati. Ya. Karena banyak nabi-nabi palsu yang muncul katanya. Saya juga bantu gereja teman-teman dari Sudan, dari Afrika di Kwinana. Saya bertanya, Pastor, kenapa saya ini, please don't misunderstand. Saya bilang, I'm not racist. Saya bilang, I love African people. I love everybody, white and black. I don't care about the color. I love every nation. Tapi saya bilang, kenapa pendeta-pendeta dari Afrika itu tidak ada yang disebut pastor, saudara? Apa yang disebut? Prophet. Benar, pastor tahu kan? Rasul. Apa satu lagi? Ya, prophet, rasul, dia apostol. Kemudian apalagi satu bishop. Sudah bisa cek itu. Pendeta-pendeta di sana itu tidak ada yang mau disebut cuman pastor, dia apostol. Rasul. Rasul itu artinya pengkhotbah yang hebat, yang menyembuhkan orang sakit dan segala macam. Lalu nabi bernubuat, ya kan? Kemana-mana pergi bernubuat. Ya. Jadi, dan saya tidak anti. Jangan kita anti. Itu ada tertulis. 5 karunia itu ada rasul, ada nabi, ada pengajar, ada pastor, ya, ada penginjil, itu ada semua karunia itu. Tetapi banyak orang yang bisa di akhir zaman kata Tuhan, kamu harus hati karena orang akan memakai title ini untuk memanipulasi orang. Ya. Saya hadir di salah satu persekutuan, kemudian ada pendeta. Katanya pendeta ya, pendeta atau dia ngaku nabi dari Amerika. Suami istri datang. Kita ada, lalu mungkin saya pernah cerita sini. Di samping saya itu udah ada kakek-kakek, mungkin dia sudah 70, hampir 80 lah umurnya.
Dia sudah lama menduda ya. Ya. Jadi duda keren dia. Ya. Kemudian ibu itu yang datang, suami pendeta, istri pendeta itu dari Amerika. Pas habis ada lagi fellowship, si kakek ini juga iseng. Ini prophecy for me katanya. Ada nubuat untuk saya. Ibu itu juga agak setengah kaget ditanya. Oh, dia bilang, tunggu dia bilang. Wait. Oh ya, saya ada satu buat kamu. Kamu akan dalam waktu dekat akan menikah. Kakek itu. Terus dia bisik sama saya. Is lady the Western lady or Asian lady? I said, I don't know. Dia iseng bisik tanya saya, wanita bule atau wanita Asia? Saya bilang, saya nggak tahu kenapa tanya saya bilang gitu. Setahun kemudian saya lagi berkunjung ke Kingdom City, ya, antar anak saya ke situ. Saya lihat kakek ini masih sendiri. Loh, kamu belum menikah? Saya bilang, bagaimana mau menikah? Saya jalan aja susah kan. Wah, saya bilang, tapi saya tidak mau bilang sama dia. Nah, itu kamu sudah di prank sama nabi-nabi itu. Nah, ini contoh, saudara. Ini contoh. Saya sendiri berapa kali kena prank itu. Ya, tapi kita harus ampuni lah, yang nggak boleh ini. Tapi ya, saya dinubuatkan, oh, Pak Sutim katanya, waktu itu saya masih menggembala. I don't know, somehow God give you a big building. Gedung yang besar untuk kamu meeting, katanya gitu. Akan ada banyak uang. Saya haleluya aja, puji Tuhan. Siapa yang tidak? Masa nggak mau sih? Ya kan? Karena bagi Tuhan kan tidak yang mustahil. Ya, sampai sekarang saya tidak pernah dapat tawaran itu. Belum ada yang ngantar kunci building itu ke saya. Ya. Tapi Tuhan sudah peringatkan, hati-hati saudara. Mengapa ini saya terbeban pagi hari ini? Karena di Australia ini sekarang lagi kencang-kencangnya. Ya, prophetic itu lagi populer. Prophetic ya Bu ya. Itu kemana-mana kita dengar itu. Ada profesi, ada prophetic, ada penglihatan. Kita tidak anti itu semua, tapi Tuhan berkata, hati-hati ujilah setiap roh itu. Karena banyak orang akan muncul sebagai nabi palsu. Nah, kita untuk menjadi kita kuat sampai kedatangan Tuhan, kita harus punya roh sensitif untuk membedakan apakah itu dari Tuhan, apakah itu dari setan. Ini yang kita harus hati-hati. Lalu Yesus mengatakan apa? Akan ada peperangan. Kamu akan mendengarkan kabar tentang perang. Kita sudah lihat sekarang di berita tentang perang di Timur Tengah. Tidak habis-habisnya. Ya. Karena semua ini akan bangsa dikatakan akan bangkit melawan bangsa. Suku akan bangkit melawan suku. Dan ini semua terjadi, saudara. Waktu serangan 12 hari pertama ke Iran, ada teman orang Malaysia, dia kirim saya message. Message itu sangat menakutkan, saudara. Lebih menakutkan dari berita perang itu sendiri. Karena dia bilang, brother Tim katanya, if you have account saving, take them all cash katanya. Ambil semua cash, jangan ada simpan di bank katanya. Kamu hari ini juga kalau ini you dengan family belanja sebampunya kamu belanja katanya. Karena wah, jadi bukannya berita yang menyenangkan, itu lebih mengerikan saudara. Sudah dengar berita perang aja orang panik. Ya kan? Panik. I mean, kalau saya beli semua di supermarket, saya mau taruh di mana juga. Iya kan? Kan terbatas. Jadi maksudnya orang ini panik. Dia message saya. Ya. Tetapi Tuhan bilang apa? Jangan kamu gentar hatimu, karena semua ini harus terjadi. Tapi sebagai gereja Tuhan, berita ini bukan harus menakutkan kita, supaya kita get ready. Amin. Karena ada event besar yang sangat exciting, yaitu kita akan bertemu muka dengan Raja dan Juru Selamat kita. Haleluya. Ini yang bukan kabar perangnya itu yang menakutkan kita. Karena Yesus bilang ini adalah permulaan dari zaman baru. Zaman baru yang dimaksudkan Yesus akan establish His kingdom on earth.
Selama millennium kingdom itu, nah sebelum millennium kingdom itu jadi, peperangan akan terjadi, saudara. Israel akan terus diserang. Ya kan? Yang terakhir itu akan seluruh koalisi di Timur Tengah. Mulai dari koalisi Rusia, Turki, Iran, dan negara-negara Arab itu akan bersatu menyerang Israel. Mengapa mereka harus punya aliansi? Karena kalau one on one, mereka tidak tahu mereka tidak akan mengalahkan Israel. Ya kan? Timur Tengah, mereka tahu bahwa walaupun negara Arab bersatu, mereka tidak bisa mengalahkan Israel. Itu sejarah sudah buktikan. Perang 6 hari sudah membuktikan. Karena itu mereka perlu sebuah aliansi yang kuat. Ya, dalam Yehezkiel 38 mengatakan aliansi itu akan dipimpin dari Raja Utara, Gog dan Magog, yang akan memimpin barisan besar untuk menyerang Israel. Ya kan? Nanti dari timur akan ada kerajaan Cina dan Jepang dan semua negara-negara di bagian timur. Itu akan berkumpul bersama-sama. Dan Tuhan akan kumpul mereka di lembah Megiddo. Sebelum Tuhan akannya habisin mereka semua. Dan Tuhan akan Yesus mendirikan kerajaannya. Jadi kita dikatakan akan mendengarkan deru perang, peperangan dan sebagainya. Maka kita jangan gelisah. Kita harus get ready. Ya kan? Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ada tanda-tanda alam dikatakan. Yang kedua itu adalah peperangan. Ada kabar tentang perang. Berawas-awas dan berjagalah kamu. Dan jangan gelisah sebab semua itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, kata Yesus. Jadi kita jangan gelisah, saudara. Perang, biarkanlah perang. Memang kita tidak bisa menghentikan perang. Ya. Itu semua akan terjadi. Karena apa? Karena kemarin saya mengajar teaching mengenai understanding the principle of the kingdom of God. Mengerti prinsip kerajaan Allah. Ada 2 kerajaan di dunia ini yang kita tidak sadar sedang berperang. Bukan negara lawan negara saja, tapi peperangan antara kuasa Allah, kerajaan Kristus dengan kerajaan kegelapan. Itu yang sering berperang. Dan peperangan itu sering terjadi dalam rumah tangga, dalam diri kita. Lalu suami pikir istrilah musuhnya. Lalu istri pikir suamilah musuhnya. Sehingga dalam perdebatan itu adu-adu siapa yang menang. Tapi kita sudah tipu bahwa ini sebenarnya semua karena ada peperangan di spiritual warfare, ya. Ada peperangan rohani yang kita tidak sadar. Musuh kita, kata Efesus, bukanlah lawan darah dan daging. Musuh kita itu melawan penguasa kegelapan dunia ini. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Musuh kita bukan orang gereja. Musuh kita bukan pendeta, bukan pengurus gereja, bukan jemaat. Bukan, saudara. Musuh kita yang tidak kita lihat adalah penguasa-penguasa kegelapan ilah dunia ini. Karena dia tidak mau suami istri itu hidup akur. Dia tidak mau anak-anak tunduk kepada orang tua. Dia tidak mau bisnis kita lancar. Dia tidak mau hubungan persahabatan kita manis. Dia tidak mau hidup kita nyaman. Dia ganggu kita dari segala sudut. Karena itu menjadi gereja yang kuat itu harus menghadirkan Allah dan kerajaannya setiap saat. Waktu saudara mau nyetir, berdoa minta Tuhan lindungi. Berdoa buat anak cucumu, payungi mereka dengan doa sepat meminta kuasa darah Yesus. Karena kita ada dalam medan perang, saudara. Gereja itu bukan seperti kapal pesiar di mana jemaat duduk diam dengar, dilayani dengan nyaman, ya, dengan pujian yang indah. Bukan. Gereja itu adalah kapal perang. Sadar enggak, saudara? Iblis itu menyerang orang-orang yang aktif dalam pelayanan. Iblis menyerang rumah tangga yang rajin ke gereja. Dia menyerang ibu-ibu yang rajin pelayanan. Dia menyerang bapak-bapak yang beri hidupnya untuk melayani. Itu yang dia serang. Makanya saya bilang gereja itu bukan tempat orang duduk diam manis dan asik menyenangkan perasaannya. Gereja itu tempat kapal selam, kapal perang. Di mana setiap orang get ready. Karena musuh itu mengintai kita dari segala sisi. Ya. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang terlibat pelayanan. Setiap kali kita mau melayani ada aja gangguannya. Benar gak, Bu? Kalau setiap kali saudara mau pelayanan ada saja gangguan. Karena kuasa kegelapan tidak mau saudara maju. Tidak mau saudara melayani Tuhan. Dia mau supaya saudara menjadi orang Kristen yang manja, dimanjain. Dengan khotbah-khotbah yang menghibur.
Ya, khotbah-khotbah yang membuat saudara bisa ketawa, enjoy. Saya tidak anti orang ketawa ya. Tapi maksudnya gereja itu bukan kapal pesiar di mana kita pencet bel lalu resepsinya datang mau makan apa, mau minum apa. Ya kan? Tapi kita berada dalam kapal selam, kapal perang yang diperalat oleh berbagai perlengkapan senjata Allah. Ya. Karena kalau kita tidak siap-siap, kita yang jadi korban. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, 9 menit lagi. Lalu di sini dikatakan banyak akan terjadi kemurtatan, banyak orang menjadi mualaf, banyak orang murtad. Ya kan? Saya tidak gosip, mungkin orangnya sudah tidak ada lagi. Bahkan ada pastor, saudara, pendeta yang ganti KTP-nya di Indonesia ini bukan gosip, agama Islam. Supaya apa? Dia buat apa saja tidak diganggu. Ya, banyak orang mualaf, banyak orang begitu, Pak. Hari Minggunya dia sebagai pelayan, sebagai pengurus di gereja, di luarnya sudah tahu dia punya KTP-nya, KTP Islam, supaya bisnisnya lancar. Dan banyak orang kompromi seperti itu dan tidak sedikit yang murtad. Ya sudah bisa dilihat di YouTube, ada orang-orang mengaku diri pendeta dan murtad, jadi mualaf, ya kan? Karena itu kita gereja sebagai gereja Tuhan harus prepare, harus mempersiapkan diri menjadi gereja yang teguh. Setiap kali saya mau mundur dalam pelayanan, saya khotbah kepada diri saya, tim, kamu tidak boleh mundur. Kamu harus setia sampai akhir walaupun kamu berjuang sendiri. Kamu harus tetap setia, tetap teguh memandang pada Yesus. Ya kan? Karena itu penting sekali. Kita harus mempersiapkan gereja. Kita di tempat ini harus gereja yang kuat. Tidak terombang-ambing oleh apapun juga, saudara. Karena saudara itu dipersiapkan Tuhan untuk sebuah event yang besar. Di mana dikatakan pada waktu Yesus datang, ya, kita akan turun bersama Yesus ke dunia ini untuk memulai establish kerajaannya. Kerajaan milenium. Makanya bilang raja-raja. Anda itu dikatakan Alkitab dipersiapkan menjadi raja-raja kecil yang akan menguasai memerintah dunia ini bersama Yesus. Ya. Tetapi kalau kita istilahnya melayani Tuhan saja begitu malas, berdoa, baca firman, bagaimana mau jadi raja, saudara? Jadi RT aja nggak qualified. Ya. Ya kemarin saya bilang, saya salut waktu saya lihat perang di Teluk itu ya. Saya lihat di berita yang paling headline-nya itu bagus. Prince Harry, itu Pangeran William ya, adiknya Pangeran William. Sudah tahu prinsip kerajaan di Inggris, dia tidak katakan bahwa oh kamu anak raja tinggal aja di palace gitu ya, nyaman-nyaman, banyak pembantu, banyak pelayan, banyak guardnya, penjaganya. Tidak, saudara. You anak raja, you harus memimpin negara ini. Karena itu you harus tahu bagaimana cara berperang. Pangeran Harry itu memimpin pasukannya di Irak itu. Waktu itu dia pakai helikopter sendiri, helikopter yang diperlengkapi dengan senjata. Sampai dia dilindungi oleh beberapa letunan itu yang memimpin dia. Jadi dia anak raja bukannya enggak prepare, bukan ungkang-ungkang saja di istana. Harus mempersiapkan diri kalau kita tahu bahwa ada event besar. Kerajaan Kristus akan mengalahkan kerajaan dunia ini. Kita akan memerintah bersama-samanya. Get ready. Gereja harus kuat, gereja harus teguh, jangan terombang-ambing. Jangan karena masalah kecil kita cengeng, jangan karena ada serangan kecil kita sudah lebay. Tidak lagi mau iring Tuhan, tidak lagi mau berdoa, tidak lagi mau baca firman. Jangan saudara. Karena kita hidup di event yang hampir pada kesudahannya. Kita harus be prepared. Be strong. Ya. Jadi harus kuat kita. Ya tentu gangguannya akan banyak. Ya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Lalu yang terakhir. Bertambah kedurhakaan. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Yang sedang terjadi di banyak gereja. Kita bicara soal kasih, kita menyanyi tentang kasih, kita berdoa untuk kasih. Ya. Kita khotbah tentang kasih, tapi sudah tahu krisis yang terbesar, krisis kasih itu di mana? Di antara orang Kristen.
Saya sedih mengapa teman-teman, rekan-rekan pendeta saya, kalau tidak senang dengan pendeta lain, mereka pergi ke YouTube dan mereka saling menyerang di YouTube. Itu yang terjadi, pastor. Sedih saya. Kok pendeta saling menyerang di YouTube? Di mana kasihnya? Kalau saudaramu bersalah, datang dan minta maaf. Ya kan? Dan saling memaafkan. Dan kita sedang diperhadapkan pada krisis kasih. Gereja diperhadapkan dengan krisis yang terbesar. Ya. Karena itu bersyukurlah di sini kita masih belum banyak. Ya. Artinya belum banyak, ada kemungkinan untuk menjadi banyak. Tapi gereja-gereja yang banyak itu, ya habis gereja bubar-bubar nggak kenal satu. Pendeta pun tidak kenal jemaatnya. Jangankan jemaatnya, pengurusnya sendiri karena sudah terlalu banyak, dia nggak kenal. Padahal Tuhan mengatakan domba-domba itu mengenal suaraku dan aku mengenal suara domba-dombaku. Ya. Tapi itulah sekarang karena gereja sudah menjadi gereja entertain, ya, gereja yang tidak lagi berpusat kepada kemuliaan Kristus, sedang mempersiapkan lagi jemaat untuk get ready menyambut kedatangan Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus, karena itu ya Tuhan mengatakan akan bertambah kedurhakaan. Orang yang bertahan sampai ke akhir dia akan selamat. Dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10, be faithful until the end and I give you a crown of life. Setialah sampai akhir, aku akan mengaruniakan mahkota kehidupanmu. Maka apa kita penting untuk setia sampai akhir? Karena suatu saat waktu kita dijemput, waktu rapture terjadi, kita akan menghadapi namanya Bema, tahta pengadilan Kristus. Semua orang percaya diadili. Setelah dia diselamatkan, setelah dia dimenangkan oleh Yesus, apa yang dia buat untuk kerajaan Allah? Maka diberilah upah di situ. Nah, upah itu berkaitan dengan tanggung jawab Anda pada masa milenium nanti. Ya kan? Karena itu kita harus pergunakan waktu yang hidup yang ada, bukan hanya untuk cari uang saja, bukannya hanya untuk hal-hal dunia ini. Kita ini sedang dipersiapkan Tuhan untuk sebuah event di mana kita akan memerintah dalam kerajaannya. So itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh harus kuat dalam Tuhan. Jangan membiarkan godaan, goncangan dunia ini apapun membuat saudara lari daripada panggilan Tuhan. Yang membuat saudara tidak setia kepada Tuhan. Kita harus be faithful. Yang terakhir daripada yang terakhir. Dikatakan Injil kerajaan. The gospel of kingdom, ya. Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua orang. Salah satu ciri gereja Kristen yang teguh dan kuat adalah setiap orang ambil bagian dalam pemberitaan Injil. Mengapa? Karena ini amanat Yesus waktu dia terangkat ke surga. Dia bilang, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan ini bukan untuk para pendeta saja. Ini untuk semua orang yang mengatakan dirinya Kristen. Ya. Tanggung jawab misi penginjilan ini ada pada kita semua. Saya mengatakan pada pagi hari ini, kalau seseorang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka untuk memberitakan Injil itu tidak sulit. Kalau orang sudah mengalami pengalaman perjumpaan dengan Yesus, untuk memberi itu tidak sulit. Saya alami dalam hidup saya. Tidak ada sulitnya untuk memberi, berkorban karena itu. Karena kita tahu bagaimana kita sedang mempersiapkan diri untuk event yang besar itu, yaitu kedatangan Tuhan. Jangan sampai ketika dia datang, dia tidak mendapati saudara dengan setia. Yesus mempertanyakan itu. Kalau aku datang, apakah aku menjumpai iman di bumi? Apakah aku menjumpai mempelai-mempelaiku sedang siap atau tidak? Jangan sampai event itu datang, saudara berada di tempat yang salah. Jangan sampai event itu tiba, sangkakala itu berbunyi, saudara sedang asik dengan dirimu sendiri. Tuhan mengingatkan kita supaya pagi hari ini kita harus menjadi gereja yang kuat, menjadi gereja yang teguh. Pilih suatu komitmen. Saya mau melayani Tuhan apapun yang terjadi. Saya mau melayani Tuhan walaupun saya harus berdiri seorang diri. Saya akan melayani Tuhan apapun tantangannya, karena saya akan mempersiapkan diri bertemu dengan Dia, dan saya harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup saya sepanjang hidup saya. Karena itu melayani bukanlah sebuah
panggilan, tetapi itu sebuah pilihan. Bukan cuma panggilan, tapi itu pilihan hidup saudara. Ya. Saya percaya kalau saudara menangkap visi Tuhan ini, maka melayani itu tidak harus menjadi beban. Tidak membebani saudara. Harusnya melayani itu sukacita. Karena saya mau mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Sebab dia akan datang kembali. Dan saya siap bertemu dia dengan dia. Muka dengan muka. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya. Mungkin pagi hari ini ada jemaat yang merasa bahwa selama ini dia begitu banyak tantangan, banyak cobaan dalam hidup. Yesus mengatakan jangan gentar, takut. Karena peperangan itu harus terjadi. Peperangan rohani dalam hidupmu akan terjadi. Kamu akan melihat ini semua, tapi jangan takut. Because I will be with you until the end. Aku menyertai kamu sampai pada akhir. Jangan berperang dengan kekuatanmu sendiri. Jangan melawan musuh dengan kekuatanmu sendiri. Lawan dengan kekuatan kuasa Allah yang ada dalam dirimu. Bangkit menjadi gereja yang rising church. Bangkit menjadi gereja yang teguh. Dan hidup untuk melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan meteraikan firman ini dalam hidup kami supaya gereja, kami semua di tempat ini get ready for second coming of Jesus Christ. Tuhan, apapun cobaan dalam rumah tangga, dalam hidup kami, masalah kesehatan, masalah ekonomi, tidak akan membuat kasih-Mu terhenti dalam hidup kami. Dan sadarkan kami bahwa pagi hari ini kami berhutang terhadap darah Yesus. Kami harus melayani Tuhan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, bila Engkau sendiri bekerja dalam hati setiap jemaat-Mu. Supaya tidak ada seorang pun ketika Engkau datang, dia berada di tempat yang salah. Supaya tidak seorang pun ketika Engkau datang tidak memiliki iman yang teguh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkan kami semua supaya kami menjadi gereja yang kuat, teguh. Menanti kedatangan-Mu. Sebuah event yang luar biasa, yang dahsyat dan ajaib. Di mana kami akan bertemu muka dengan Engkau. Dan akan bersama-Mu memerintah di dalam kerajaan-Mu yang luar biasa di bumi ini. Sehingga semua bangsa akan bertelut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kami ingin ambil bagian dalam kerajaan yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan. Kuatkan iman dari jemaat-Mu. Pastor di tempat ini, para pengurus, satukan hati mereka, kuatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam hidupku, Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup kami. selama hidup. Mengasihi-Mu, Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. sekali lagi katakan, Kaulah segalanya. Segalanya Di dalam hidup kami, di dalam hidup kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu,
Rajaku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Buat hari ini terima kasih buat firman-Mu. Mengingatkan kami kembali untuk kami menjadi kuat Tuhan. Di dalam segala keadaan. Di dalam segala musim kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, mungkin dunia tidak berubah, mungkin keadaan tidak berubah, tapi kami percaya juga bahwa Tuhan tidak berubah menyertai kita semuanya Tuhan. Terima kasih, Engkau ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau ada untuk menguatkan, menolong kami Tuhan. Bahkan anugerah-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga setiap taburan umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami sadar bahwa apa yang ada pada kami semuanya dari Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya gereja-Mu ini Tuhan menjadi gereja yang kuat Tuhan. Menjadi gereja yang dibangun di atas kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh melihat kerajaan Allah ditempatkan di tempat ini. Atmosfer kerajaan Allah boleh nyata. Kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang tidak berubah dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Berkati setiap orang-orang yang melayani-Mu pagi hari ini Tuhan. Berkati juga Pak tim Tuhan dalam situasi apapun yang dia hadapi Tuhan. Keadaan apapun yang dihadapi Tuhan. Masalah yang dihadapi Tuhan. Kami tahu Tuhan setia. Oleh karena itu ketika dia setia, maka Tuhan menyertai kehidupannya, memberkati kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau pakai juga anak-anaknya Tuhan. Biarlah anak-anaknya boleh diangkat dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati anak-anaknya, melengkapi anak-anaknya Tuhan. Memimpin dan merestorasi Tuhan. Supaya kemuliaan-Mu boleh nyata di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih juga buat long weekend, besok holiday. Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita angkat tangan kita. Arahkan hatimu kepada Allah Bapa di surga. Biarlah berkat dari Allah Bapa di dalam nama anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita. Mulai dari hari ini sampai besok sampai Maranatha. Sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sudah diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya.